Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini eh, akan mengawali untuk video kelompok saya, sistem informasi untuk studi kasus aplikasi manajemen stok spare part komputer dan laptop. Anggota saya terdiri dari Ahmad Syifaul Huda, Rahmadana Akbar Kemal Syahputra, Salsabila Farah, Wisnu Afandi Akbar, dan Yusuf Rehan. Untuk yang pertama-tama, klasifikasi sistem informasi. Sistem informasi manajemen stok spare part komputer dan laptop termasuk dalam klarifikasi operasional level dengan jenis sistem informasinya adalah Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua, uraian singkat. Sistem informasi manajemen stok spare part komputer dan laptop merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola inventory pada gudang pusat dan terintegrasi dengan cabang-cabang yang dimiliki oleh perusahaan. Sistem informasi ini diciptakan dengan tujuan agar mempermudah pekerjaan para staf perusahaan dalam mengelola inventory dan dapat mengurangi persentase kesalahan dalam pengelolaan data. Selain itu, aplikasi ini akan mempermudah komunikasi antar staf bagian cabang. Hal ini dikarenakan sistem informasi sudah saling terintegrasi antar staf bagian satu dengan staf bagian lainnya. Sistem informasi manajemen stok spare part komputer dan laptop ini dibuat menggunakan teknologi framework Laravel 8 dengan database menggunakan MySQL. Identifikasi masalah. Menurut hasil analisa, sistem yang sedang berjalan saat ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Pengelolaan persediaan barang masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi. Kedua, jumlah persediaan atau stok barang sering mengalami kesalahan atau tidak sesuai dengan keadaan jumlah barang yang ada, karena masih menggunakan perhitungan secara manual, yaitu dengan mencatat langsung. Ketiga, proses pencarian data barang harus membuka buku catatan, sehingga tidak efisien dan akan menyita waktu yang lama. Yang terakhir, pada bagian penjualan ketika barang di toko cabang habis, maka harus menghubungi bagian gudang pusat secara manual melalui sambungan telepon. Kemudian aktor. Untuk aktor yang terlibat adalah sebagai berikut. Yang pertama pembeli, kedua bagian penjualan, yang ketiga bagian pusat, lalu yang terakhir bagian pengiriman. Kemudian ini merupakan penjelasan dari aktor-aktornya. Yang pertama pembeli, yaitu pihak yang akan memberi barang spare part. Untuk yang kedua, bagian penjualan, pihak yang bertanggung jawab melayani pembeli di setiap toko cabang perusahaan dan bertanggung jawab menghubungi bagian gudang pusat untuk mengirimkan stok ke toko cabang jika terjadi kekurangan stok barang pada toko cabang. Yang ketiga, bagian gudang pusat, pihak yang bertanggung jawab mengelola persediaan barang di gudang pusat. Dan yang terakhir, barang pengiriman, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengiriman barang dari gudang pusat menuju cabang yang membutuhkan stok dan dapat memberikan informasi lokasi pengiriman yang dapat dilihat oleh bagian penjualan dan pembeli. Lalu selanjutnya ada rancangan dari sistem informasi. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Dari aktor pembeli ada registrasi dan melihat riwayat pesanan. Untuk bagian penjualan, mengelola data stok barang yang ada di cabang, mengelola pesanan barang, dan menambah dan melihat request barang. Bagian gudang pusat dapat mengelola data barang gudang, mengelola barang masuk dan keluar, dan mengelola data pengiriman. Untuk bagian pengiriman, memberikan informasi status pengiriman barang dan membuat laporan pengiriman barang. Kemudian ada fitur, untuk yang pertama login, lalu registrasi pelanggan baru, kemudian cek resi pengiriman, tambah transaksi penjualan cabang, kemudian konfirmasi pesanan barang, request pengiriman barang, tambah master data barang, edit master data barang, serta hapus master data barang. Kemudian ada tambah stok barang,
kurangi stok barang, kirim barang, lalu update status pengiriman, dan update lokasi terkini. Kemudian untuk diagram modeling ada dua jenis, yaitu BPMN dan UML atau diagram activity. Untuk yang pertama, berikut adalah BPMN-nya. Kita mulai dari pembeli, menanyakan spare part yang ingin dibeli, kemudian kita geser ke bagian penjualan, melihat stok, kemudian turun. Jika tersedia, maka akan langsung melakukan pembayaran dan akan langsung berakhir. Namun jika tidak, kita akan turun dulu. Bagian penjualan akan request ke gudang pusat dulu. Kemudian kita geser ke bagian gudang, kemudian cek stok barang. Jika tersedia, maka akan kita geser ke bagian pengiriman, dan bagian pengiriman akan memproses pengiriman barang. Kemudian proses pengiriman barang dapat melacak pesanan dan memberikan informasi tentang status pengiriman. Lalu setelah itu kita geser ke bagian penjualan. Bagian penjualan menerima barang, kemudian menghubungi pembeli. Setelah itu geser ke pembeli dan melakukan pembayaran, lalu selesai. Lalu kita kembali lagi ke bagian pengiriman, maksud saya bagian gudang. Jika tidak tersedia, maka akan mengirim notifikasi barang tidak tersedia. Kemudian untuk bagian penjualan akan mengirim notifikasi informasi kepada pembeli dan langsung selesai tanpa adanya transaksi. Kemudian kita lanjut ke diagram activity. Untuk yang pertama ini adalah login. Dari sistem kita geser ke user. User memasukkan username dan password. Lalu geser lagi ke sistem untuk validasi username dan password. Jika valid, maka akan langsung menampilkan halaman dashboard sesuai level dan selesai. Namun jika tidak valid, maka akan dikembalikan ke user. Lalu selanjutnya ada diagram activity untuk logout. Dari sistem kita geser ke user. User klik tombol logout, kemudian geser lagi ke sistem. Sistem menghapus sesi dan kemudian menampilkan halaman login. Lalu selesai sampai di situ. Ya, untuk dari slide nomor 17 ini akan saya teruskan. Wisnu Afandi Akbar berpresentasi sampai ke panel 32. Untuk sekarang di slide ini saya akan membahas UML diagram activity tambah master data barang. Saya bacakan diagramnya ya. Untuk diagram activity menambah data barang, kita mulai dari sistem. Lalu ketika kita sudah masuk sistem, kita akan dibawa ke link staf gudang, klik menu master barang. Lalu dikirim ke sistem lagi, menampilkan halaman data master barang, kemudian klik tombol tambah data pada interface staf gudang, memasukkan informasi data barang, kemudian kita klik tombol simpan. Setelah itu sistem akan menyimpan data pada database dan proses selesai. Berikutnya, untuk UML diagram activity edit master data barang. Diagram activity mengedit data barang, kita akan masuk start dari sistem. Kemudian pada interface kita akan klik menu master barang. Interface tab gudang ya. Kemudian untuk menampilkan halaman data master barang, kita teruskan ke tombol edit pada salah satu data. Lalu dengan mengklik tombol edit kita akan ditampilkan halaman edit data barang pada sistem. Kemudian pada interface kita akan mencoba mengedit data yang diperlukan. Lalu kita akan klik simpan. Ketika tombol simpan sudah diklik, maka update data akan disimpan pada database. Lalu proses selesai. Berikutnya, UML diagram activity hapus master data barang. Ini cukup sederhana ya, dari sistem. Nanti kita akan klik menu master barang pada sebagai staf gudang. Kemudian sistem akan menampilkan halaman data master barang. Lalu klik tombol hapus pada salah satu data.
Kemudian pada sistem nanti akan menghapus data tersebut dari database. Berikutnya, UML tambah stok barang. Diagram activity tambah stok barang. Seperti biasa, start dari sistem. Kemudian kita klik menu stok barang. Lalu sistem akan menampilkan halaman data stok barang. Kemudian kita klik tombol kelola stok. Setelah itu memasukkan data barang, jenis transaksi, dan jumlah stok. Pilih jenis transaksi pembelian. Kemudian setelah semua proses sudah dijalankan, kita klik tombol simpan. Lalu akan memproses penyimpanan transaksi pada database. Kemudian proses selesai. Untuk yang berikutnya adalah diagram activity mengurangi stok barang. Untuk mengurangi stok barang, kita akan masuk ke sistem sebagai staf gudang, lalu klik menu stok barang, kemudian akan ditampilkan ya data stok barang. Dari situ sebagai staf gudang kita akan klik tombol kelola stok, memasukkan data barang, jenis transaksi, dan jumlah stok. Pilih jenis transaksi penjualan. Setelah itu kita klik tombol simpan, dan sistem akan menyimpan transaksi pada database ya, mengurangi stok barang tadi. Untuk selanjutnya, UML diagram activity mengirim barang. Diagram activity mengirim barang dimulai dari masuk ke sistem sebagai staf gudang, lalu kita klik menu data pengiriman. Setelah ditampilkan data pengiriman barang oleh sistem, kita klik tombol kirim barang. Memasukkan data nama, pelanggan, nama barang, jumlah stok, dan cabang tujuan. Setelah itu kita klik tombol simpan, dan sistem akan menyimpan pengiriman pada database. Kemudian UML diagram activity update pengiriman barang. Untuk update pengiriman barang sebagai staf gudang ya, kita masuk dari sistem sebagai staf gudang seperti biasanya. Lalu kita klik menu data pengiriman. Setelah ditampilkan ya data pengiriman barangnya, kita klik tombol edit pada salah satu data. Pilih salah satu status pengiriman, kemudian kita simpan. Lalu akan disimpan oleh sistem pengiriman pada database. Lalu kemudian UML diagram activity update lokasi pengiriman. Masuk sistem sebagai staf pengiriman. Klik menu data pengiriman, kemudian akan ditampilkan data pengiriman barang ya, interface-nya. Kita klik tombol update pada salah satu data. Lalu memasukkan lokasi terkini ya, mengupdate lokasi, klik tombol simpan. Lalu data yang telah terupdate akan disimpan pada database. Berikutnya UML diagram activity update status pengiriman. Untuk update status pengiriman, kita masuk sistem sebagai staf pengiriman lagi, klik menu data pengiriman. Hasil menampilkan data pengiriman barang. Kemudian kita klik tombol update pada salah satu data, klik tombol ubah status, lalu memilih salah satu status yang mengupdate status. Lalu kemudian kita klik tombol simpan. Setelah itu sistem akan mengupdate data pada database. Progres selesai. Kemudian UML diagram activity transaksi penjualan barang. Untuk diagram activity transaksi penjualan barang, kita akan masuk ke sistem sebagai staf cabang. Lalu klik menu stok barang. Setelah itu menampilkan halaman data stok barang. Setelah sudah terlihat halamannya, kita klik tombol kelola stok. Lalu memasukkan informasi barang yang akan kita jual. Setelah itu, kita klik tombol simpan dan menyimpan data tersebut pada database. Berikutnya, UML diagram activity konfirmasi pesanan. Dari sini kita akan masuk sistem sebagai staf cabang, lalu kita klik menu pesanan pelanggan. Kemudian kita akan ditampilkan pesanan pelanggan oleh sistem, lalu kita klik tombol konfirmasi pada salah satu data. Lalu sistem akan mengupdate status pengambilan pesanan pada database. Kemudian menonaktifkan tombol konfirmasi. Nah, dari situ progresnya selesai. Berikutnya, UML diagram activity request pengiriman barang. Dari sini kita akan masuk ke sistem sebagai staf cabang, lalu kita klik menu request pengiriman. Dari situ akan ditampilkan halaman request pengiriman barang, lalu kita klik tombol request barang. Kemudian kita akan memasukkan semua data yang diperlukan, nama pelanggan yang memesan, dan barang yang dipesan. Kita klik tombol simpan,
lalu menyimpan request tersebut pada database. Progres selesai. Kemudian UML diagram activity registrasi pelanggan baru. Dari sini pelanggan masuk dari akunnya sendiri ya, kita start langsung dari akun pelanggan. Lalu pelanggan akan membuka website inventory app. Dari situ sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian klik link daftar pelanggan baru. Lalu pelanggan akan diantarkan ke mengisi data diri setelah dibaca oleh sistem menampilkan halaman registrasi. Kemudian kita klik tombol simpan. Dengan klik tombol simpan, kemudian sistem akan menyimpan data pelanggan baru ini ke database. UML diagram activity cek resi pengiriman. Untuk cek resi pengiriman, kita akan masuk sebagai pelanggan, lalu klik menu cek resi, dan oleh sistem akan ditampilkan halaman cek resi pengiriman. Kemudian pelanggan bisa memasukkan nomor resi dan klik tombol cari. Setelah diklik tombol cari, sistem akan menampilkan data riwayat pengiriman barang. Nah, UML selesai. Berikutnya kita akan membahas rancangan tampilan. Untuk pertama, rancangan halaman login. Untuk rancangan halaman login seperti berikut ya. Dari sini adalah web page, kemudian semuanya abu-abu, dan di tengah ditampilkan sebuah pop-up kecil, halaman kecil, login page, dan kita akan disuruh masukkan email dan password. Kalau ingin terus diingat agar tidak perlu login secara terus-menerus, kita bisa mencentang remember me ini, lalu kita bisa sign in. Di bawah ada fasilitas ketika Anda lupa password atau ingin meregister sebagai member baru. Pada slide 33 di sini terlihat desain web rancangan halaman register. Nah, di sini untuk register itu tampilan untuk halaman mendaftar. Nah, di sini untuk mendaftar member baru. Nah, di sini bisa user masukkan nama lengkap, email, password, dan mengulang password yang dimasukkan tadi. Lalu klik register. Nah, setelah register, kita masuk ke rancangan halaman dashboard gudang. Nah, pada dashboard gudang di sini terlihat tampilan selamat datang gudang pusat. Nah, di sini bisa terlihat ya, pada sisi kiri navbar ada dashboard, master barang, stok barang, data pengiriman, dan logout. Nah, setelah rancangan halaman master gudang tadi, dashboard gudang maksud saya, kita masuk ke master barang. Nah, pada master barang di sini kita bisa melihat barang-barang yang dijual seperti pada tampilan. Nah, di sini kita juga bisa mengedit barang atau stok barangnya, lalu kita bisa delete barang yang sudah terjual. Nah, selanjutnya kita pada rancangan pop-up tambah data barang. Nah, pada tambah data barang di sini, di mana pada admin gudang pusat bisa memasukkan barang yang masuk maupun mengedit. Seperti data barangnya masuk itu, kita bisa memasukkan nama barang, harga beli, lalu harga jual. Nah, setelah pada master barang, menampilkan master barang, kita masuk ke edit data. Nah, pada edit data di sini bisa terlihat kode barangnya, nama barang, harga beli, dan harga jual. Kita bisa mengedit seperti stok, lalu harga jual, harga belinya, seperti itu. Setelah itu kita masuk ke data stok barang. Nah,
pada stok barang di sini kita bisa kelola stok seperti jumlah stoknya berapa, lalu kode barang atau nama barangnya, seperti itu. Kalau kita ingin menambahkan barang, kita bisa masuk ke master barang terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke rancangan pop-up kelola stok barang. Nah, pada kelola stok barang di sini terlihat seperti barang. Kita pilih barangnya terlebih dahulu, lalu kita pilih jenis transaksinya, lalu kita masukkan jumlah stok. Kita di sini bisa mengupdate datanya ya, data barang. Lalu kita masuk ke rancangan halaman data pengiriman barang. Nah, pada pengiriman barang di sini terlihat bisa mengedit seperti nama barangnya, nama pelanggan. Lalu kita bisa pada button kirim barang. Pada kirim barang di sini kita akan mengirim ke kemana gitu, sesuai pesanan. Lalu ada kolom pencarian. Maksudnya kolom pencarian ini untuk pencarian entah itu nama barang, seperti itu. Setelah itu kita masuk ke rancangan pop-up tambah data pengiriman barang. Nah, rancangan pop-up tambah data pengiriman barang di sini kita bisa langsung masuk ke pop-up, yaitu kita menambahkan data pengiriman seperti mengisi nomor resi, nama pelanggan, barang, jumlah, lalu tujuannya. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah rancangan halaman tambah data pengiriman barang, kita masuk ke rancangan halaman edit informasi pengiriman barang. Nah, di sini kita bisa melihat barang itu sudah sampai mana sih. Lalu untuk statusnya sudah selesai dikirim atau masih dalam perjalanan, seperti itu. Lalu nama pelanggannya, nama pelanggan seperti nama pengirim tuh di mana gitu. Lalu ada nomor resi. Lalu ada rancangan halaman dashboard gudang. Nah, di sini kita masuk sebagai gudang atau admin gudang pusat sebagai cabang. Maksudnya itu cabang seperti cabang pengiriman barang ya. Lalu ada halaman data stok barang cabang. Kita bisa melihat nama barangnya, kelola stok juga. Lalu ada rancangan halaman data stok barang cabang. Untuk kelola stok barang kita juga seperti admin gudang pusat tadi, kita bisa memilih barang, pilih salah satu, lalu kita pilih jenis transaksinya, lalu kita masukkan jumlah stok. Nah, selanjutnya kita masuk ke rancangan halaman pesanan pelanggan. Pada rancangan halaman pesanan pelanggan di sini terlihat nama pesanan pelanggannya. Lalu kita bisa edit pengembalian, maksudnya kita bisa melihat sudah sampai mana barang tersebut dikirim. Kita bisa melihat sejauh mana seperti edit pengembalian, lalu status pengirimnya sudah sampai apa belum. Lalu kita bisa klik action konfirmasi. Di sini kita juga bisa melihat search ya, kita bisa melihat barangnya udah sampai mana sih, barangnya dipesan pelanggan. Nah, setelah ke halaman pesanan pelanggan, kita masuk ke halaman request pengiriman barang. Nah, pada halaman request pengiriman barang di sini terlihat
tabel seperti kode barang, nama pelanggan, nama barang. Lalu kita bisa milih button request barang. Nah, di sini terlihat statusnya. Maksudnya kita pengirimannya sudah sejauh mana, sudah sampai pada pembeli apa belum, seperti itu. Lalu ada rancangan pop-up request pengiriman barang. Seperti pada admin gudang pusat maupun cabang, pada request pengiriman di sini kita bisa masukkan untuk pengiriman barang untuk pelanggan. Sebelumnya kita harus masuk sebagai admin untuk memasukkan atau mengentry data. Kita memasukkan nomor resi, nama pelanggan, jenis transaksi, lalu kita masukkan jumlah stok. Di sini saya akan melanjutkan PPT sebelumnya. Saya Ahmad Sifaluda. Pada bagian ini ada rancangan halaman dashboard kurir. Dan ini mockupnya kita bisa lihat. Next ada halaman data pengiriman kurir, dan ini mockupnya. Next, rancangan halaman update data pengiriman kurir, dan ini mockupnya kita bisa lihat. Setelah itu ada rancangan pop-up tambah status pengiriman kurir, dan ini mockupnya. Next, pada halaman ini ada detail pengiriman kurir, dan ini mockupnya kita bisa lihat. Next, ada rancangan halaman dashboard pelanggan, dan ini mockupnya. Setelah itu ada rancangan halaman cek resi pengiriman, dan ini mockupnya kita bisa lihat. Next, ada rancangan halaman hasil pencarian resi, dan ini mockupnya. Setelah itu kita masuk ke implementasi sistem informasinya. Pada bagian ini ada halaman login, di mana setiap user yang akan mengakses program sistemnya harus melakukan autentikasi melalui halaman login ini. Next, ada register atau halaman pendaftaran, di mana jika pelanggan belum memiliki akun untuk login, maka harus melakukan registrasi pada halaman ini. Next, ada bagian gudang. Ini ada bagian dashboard, di mana staf bagian gudang setelah login akan ditunjukkan pada halaman dashboard ini. Next, ini ada data master barang, di mana staf bagian gudang dapat melakukan pengelolaan barang pada halaman ini. Next, di gambar ini ada pop-up tambah barang pada halaman data master barang, di mana staf bagian gudang apabila ingin menambah barang baru dapat melakukan pada pop-up ini. Next, di sini ada halaman edit master barang. Di sini ada halaman edit data master barang, di mana halaman ini digunakan staf bagian gudang untuk melakukan edit informasi barang. Next, pada halaman ini ada data stok barang. Halaman ini digunakan staf bagian gudang untuk melihat jumlah stok yang tersedia di gudang pusat penyimpanan. Pada halaman ini, staf dapat melakukan kelola stok barang, yaitu menambah atau mengurangi stok barang. Next, di sini ada pop-up kelola stok pada halaman edit data master barang. Pop-up ini digunakan untuk mengisi informasi stok barang, meliputi nama barang, jenis transaksi, dan jumlah stok. Jadi, jenis transaksi dibagi menjadi pembelian dan penjualan, di mana jenis pembelian digunakan untuk melakukan penambahan jumlah stok,
dan jenis penjualan digunakan untuk melakukan pengurangan stok. Baik, yang selanjutnya, saya Yosef Rehan. Saya akan melanjutkan presentasinya. Ini merupakan halaman data pengiriman barang. Pada halaman ini, staf bagian gudang dapat melakukan pengelolaan data barang yang sedang dikirim. Pada halaman ini, staf dapat melihat request pengiriman barang yang dikirim oleh cabang. Jadi, apabila cabang mengirimkan sebuah request, maka request tersebut akan tampil di halaman ini dengan status menunggu konfirmasi. Kemudian ini merupakan pop-up form kirim data. Kemudian ini merupakan pop-up form kirim data pada halaman data pengiriman barang. Jadi, jika button kirim barang ini diklik, maka akan muncul modal seperti ini. Kemudian pada pop-up ini, informasi yang dibutuhkan adalah nama pelanggan, nama barang, jumlah yang dikirim, dan cabang tujuannya. Kemudian ini merupakan halaman edit informasi pengiriman. Untuk staf bagian gudang pusat, halaman ini digunakan untuk mengkonfirmasi request yang dikirimkan oleh cabang. Apabila barangnya tersedia, maka statusnya dirubah menjadi diproses. Tetapi apabila barangnya tidak tersedia atau habis, maka statusnya dirubah menjadi ditolak. Kemudian ini merupakan halaman dashboard untuk bagian cabang. Jadi apabila seorang user login dengan level cabang, maka akan dialihkan ke dashboard ini terlebih dahulu. Kemudian ini merupakan halaman stok barang. Halaman ini digunakan untuk mengetahui informasi jumlah stok yang ada di masing-masing cabang. Antara cabang satu dengan cabang yang lain akan menampilkan data yang berbeda, sesuai dengan stok yang tersedia pada cabang tersebut. Kemudian ini merupakan pop-up transaksi penjualan pada halaman stok barang. Pop-up ini digunakan untuk melakukan transaksi apabila ada pembeli yang ingin membeli spare part. Data yang harus dimasukkan yaitu barang yang akan dibeli, jenis transaksinya, jenisnya ini hanya ada penjualan saja, dan jumlah stok yang dibeli. Kemudian ini merupakan halaman pengelolaan pesanan pelanggan. Halaman ini menampilkan data pesanan spare part jika pembeli melakukan inden. Jadi apabila barang yang dipesan belum diambil, maka statusnya belum diambil. Tetapi apabila pesanannya sudah diambil, maka status pengambilannya yaitu sudah diambil. Dan apabila sudah diambil, maka button akan secara otomatis terdisable dan tidak bisa diklik. Dan jika belum diambil, maka button ini masih bisa diklik untuk mengkonfirmasi pesanan. Kemudian ini merupakan halaman request pengiriman barang. Halaman ini digunakan oleh staf cabang bagian penjualan untuk melakukan request barang ke gudang pusat apabila ada pembeli yang ingin membeli spare part namun di toko cabang stok tidak tersedia atau habis. Kemudian, apabila status request-nya selesai, maka stok barang secara otomatis bertambah di halaman stok barang yang sebelumnya. Kemudian ini merupakan pop-up form request pengiriman pada halaman request barang. Kemudian ini merupakan pop-up form request pengiriman pada halaman request pengiriman barang. Pop-up ini digunakan untuk melakukan request barang dengan mengisikan nama pelanggan dan nama barang yang dipesan. Kemudian ini merupakan halaman dashboard bagian pengiriman, di mana staf bagian pengiriman atau kurir setelah login akan ditujukan ke halaman dashboard ini. Kemudian ini merupakan halaman data pengiriman barang. Halaman ini digunakan untuk mengelola data pengiriman barang seperti mengupdate lokasi dan mengupdate status pengiriman.
Data yang muncul pada halaman ini adalah data yang memiliki status dikirim, barang tiba, atau selesai. Jadi apabila status pengirimannya menunggu konfirmasi atau ditolak, maka data tersebut tidak akan muncul di halaman ini. Kemudian ini merupakan halaman edit status pengiriman. Halaman ini digunakan oleh staf bagian pengiriman untuk memperbarui lokasi terkini dari barang yang dibawanya. Hal ini agar pembeli dapat memonitoring barang yang dipesan sudah sampai mana. Kemudian, ini merupakan pop-up form ubah status pengiriman pada halaman edit status pengiriman. Form ini digunakan staf bagian pengiriman untuk mengubah status pengirimannya menjadi barang tiba apabila barang yang dibawanya sudah tiba di cabang tujuan, atau selesai apabila proses pengirimannya telah selesai. Jadi pada combo box ini terdapat dua pilihan, yaitu barang tiba atau sudah selesai. Dan jika statusnya selesai, maka tidak bisa mengedit lokasi lagi. Kemudian ini merupakan halaman dashboard untuk level pelanggan, di mana setelah pelanggan login dan berhasil, maka akan dialihkan ke halaman dashboard ini. Kemudian ini merupakan halaman cek resi pengiriman. Halaman ini digunakan pelanggan untuk melakukan pelacakan barang yang dikirim dengan memasukkan nomor resi pada kolom pencarian ini. Kemudian apabila nomor resinya valid, maka akan menampilkan halaman pencarian nomor resi ini. Jadi apabila nomor resinya valid, maka akan menampilkan data-data seperti ini. Statusnya di mana, sudah sampai mana, seperti itu. Baik, saya akan mendemokan sistem informasi manajemen stok, spare part komputer dan laptop. Ini merupakan halaman loginnya. Yang pertama, saya akan mencoba untuk login ke halaman gudang. Kita masukkan email dan passwordnya, kemudian klik sign in. Jika berhasil, maka akan ditujukan seperti rancangan, yaitu ke halaman dashboard. Di sini ditujukan selamat datang gudang pusat. Ini merupakan nama dari level yang kita login. Kemudian apabila kita ingin menambahkan barang, klik menu master barang yang ada di sebelah kiri ini. Di sini kita dapat melihat list dari barang-barang yang ada di gudang. Kemudian apabila ingin menambahkan data barang baru, yaitu dengan cara mengklik button tambah data ini, maka akan muncul pop-up seperti ini. Kita masukkan nama barangnya, contohnya jika kita ingin menambahkan data baru, yaitu dengan cara mengklik button tambah data yang ada di sebelah kanan atas ini. Kita klik, maka akan muncul modal pop-up seperti ini. Baik, kita coba untuk memasukkan barangnya. Dan kita masukkan harga belinya. Dan masukkan harga jualnya. Jika sudah selesai mengisi, klik tombol simpan. Jika berhasil, maka akan menampilkan notifikasi berhasil menyimpan data. Dan data yang barusan kita masukkan akan muncul di tabel. Ini data yang barusan kita masukkan. Kemudian apabila kita ingin mengedit informasi ini, kita klik tombol edit ini.
Kita coba untuk merubah. Kita coba merubah harga belinya. Dan kita rubah harga jualnya. Kemudian klik tombol simpan. Jika berhasil maka akan muncul notifikasinya dan data dirubah. Yang sebelumnya tadi kan keyboard, sekarang menjadi webcam Full HD dengan harganya sudah berubah. Kemudian jika ingin menghapus, maka klik tombol delete ini. Berhasil menghapus data dan datanya akan hilang. Kemudian apabila kita ingin melihat stok barang yang tersedia di gudang, kita klik menu stok gudang ini. Di sini akan tampil jumlah stok yang tersedia pada gudang pusat. Di sini contohnya ada RAM Samsung, stoknya yaitu 100. Kemudian monitor 40. Kemudian jika kita ingin menambahkan, contohnya ada barang masuk atau ada barang import gitu, kita masukkan dengan kelola stok ini. Nah, maka akan muncul pop-up seperti ini. Kita pilih barangnya, contohnya tadi SSD Samsung ini. Sebelumnya kan 57 ini, 57. Kita tambahkan jenis transaksinya, yaitu ada dua kan, pembelian atau penjualan. Pembelian ini apabila ada stok masuk ke gudang pusat, contohnya import seperti itu. Kemudian penjualan ini digunakan untuk apabila ada cabang yang ingin request barang dari gudang pusat ini, atau bisa untuk melakukan penjualan dari gudang pusat tersebut, yaitu dengan memilih penjualan. Tapi ini saya memilih pembelian maksud saya, dikarenakan terdapat import dari luar negeri, contohnya seperti itu. Kita masukkan jumlahnya, kita masukkan misal 200, kita klik simpan. Secara otomatis maka jumlah stoknya akan menambah. Yang sebelumnya 57 sekarang menjadi 257, dikarenakan kita menambah tadi. Kemudian apabila kita ingin mengurangi stok, kita klik tombol edit ini lagi, kemudian barangnya, contohnya saya ingin mengurangi monitor LG ini. Jenis transaksinya penjualan, misal ada pembeli yang langsung beli ke gudangnya, seperti itu. Kita contohkan, orang tersebut membeli 10 barang. Sebelumnya kan 40, kita pastikan 40, kemudian jumlah stoknya keluar yaitu 10, kita klik tombol simpan. Maka secara otomatis akan berkurang jadi 30, yang sebelumnya kan 40. Oke. Kemudian kita lanjut ke halaman data pengiriman. Di sini kita tampilkan data pengiriman barang, yaitu contohnya apabila ada cabang request ke gudang pusat, jadi di cabang tersebut stoknya habis, lalu request ke gudang pusat untuk dikirimkan barangnya. Nah, maka akan tampil di sini. Jadi apabila cabang merequest barang, maka requestan tersebut akan tampil di tabel ini, di halaman ini. Contohnya ini, transaksi ini sudah selesai, dan ini dengan statusnya barang masih dikirim. Apabila kita ingin mengirimkan barang ke cabang tanpa perlu di request ya, contohnya. Jadi kita klik tombol kirim barang ini. Nah, ini nama pelanggannya. Contohnya kita masukkan penjualan cabang, staf penjualan cabang 2 seperti itu. Barang yang dikirimkan apa? Contohnya SSD. Jumlahnya berapa? Contohnya 50 yang saya kirimkan. Kemudian cabang tujuannya adalah 2. Dan klik simpan. Maka statusnya akan langsung berhasil barang dikirim. Ini merupakan data yang barusan kita tambahkan. Kita coba lihat edit. Ini barang telah dikirim.
Ini statusnya ada barang diproses, barang dikirim, barang tiba, selesai atau tolak. Tetapi gudang hanya berhak mengklik atau memilih barang diproses, barang dikirim atau ditolak ini. Jadi untuk barang tiba atau selesai ini haknya bagian pengiriman atau kurirnya. Kemudian kita lanjutkan ke cabang. Kita masukkan emailnya, kita masukkan passwordnya juga. Ini merupakan halaman dashboard sesuai rancangan. Apabila login berhasil, maka dialihkan ke dashboard. Kemudian kita coba menu stok barang. Nah, di sini akan tampil stok-stok yang ada di cabang tersebut. Jadi halaman ini akan menampilkan data yang berbeda-beda setiap cabangnya. Contohnya cabang 1 ya akan menampilkan data sesuai stok yang ada di cabang 1. Tetapi jika kita login sebagai cabang 2, maka datanya ya akan menampilkan data stok yang ada di cabang 2 tersebut. Kemudian apabila ada seseorang ingin membeli barang di toko cabang tersebut, kita dapat mengklik kelola stok ini. Contohnya orang tersebut ingin membeli charger laptop. Kemudian jenis transaksinya yaitu hanya penjualan saja. Kemudian jumlah stoknya contohnya 1. Maka jumlah stoknya akan berkurang secara otomatis. Kemudian kita lanjut ke halaman pesanan pelanggan. Di sini akan menampilkan data-data pesanan barang yang dipesan oleh pelanggan. Jadi contohnya apabila ada pembeli ingin membeli barang A, tetapi barang A tersebut tidak tersedia di cabang 1, maka pembeli tersebut melakukan inden. Itu dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu, kemudian cabang akan merequestkan ke gudang pusat. Nah, apabila inden, maka akan ditampilkan di sini status pengirimannya dan status pengambilannya. Status pengambilan dibagi menjadi 2, yaitu sudah diambil atau belum diambil. Ini digunakan untuk mengetahui barang yang dipesan oleh pelanggan tersebut sudah diambil atau belum. Jadi kita punya bukti apabila misal pelanggan tersebut berkata belum diambil, tapi barang sudah diambil, kita ada datanya. Barang tersebut diambil kapan, seperti itu. Kemudian jika ingin mengkonfirmasi, maka klik tombol konfirmasi ini. Tapi yang dapat mengkonfirmasi yaitu dengan status pengambilannya yang belum diambil. Jadi kalau sudah diambil statusnya, maka tidak bisa diklik. Nah, tidak bisa diklik ya. Dan jika belum diambil, maka akan bisa diklik. Kemudian apabila statusnya status ini bisa enable atau dapat diklik jika status pengirimannya sudah selesai dan status pengambilannya belum diambil. Jadi misal status pengirimannya masih proses atau dalam barang tiba gitu, tidak bisa diklik. Jadi harus kondisinya selesai dan belum diambil. Kita coba konfirmasi. Nah, maka barang sudah diambil dan button secara otomatis terdisable. Kemudian kita akan melanjutkan ke halaman request pengiriman. Pada halaman ini digunakan untuk staf cabang bagian penjualan untuk merequestkan barang. Seperti yang saya katakan tadi, apabila seorang pembeli tersebut ingin membeli barang A, tetapi
barang tersebut tidak ada atau stoknya habis di cabang tersebut, maka cabang bisa melakukan request barang ke gudang pusat, yaitu dengan cara mengklik tombol request barang ini. Kemudian kita masukkan nama pembelinya, contohnya, kemudian barang yang akan dipesan itu apa, contohnya SSD Samsung. Nah, kemudian cabang otomatisnya ini akan secara otomatis, karena cabang 1 ya ini cabang 1 ini tidak bisa diedit. Kemudian apabila kita login cabang 2 ya ini cabang 2. Kemudian nomor rasinya ini juga otomatis. Setiap kita refresh maka ini akan menggenerate secara random, secara otomatis. Kemudian kita klik tombol simpan. Nah, ini data yang barusan kita. Nah, ini statusnya menunggu konfirmasi. Nah, ini yang bisa mengkonfirmasi yaitu gudang pusat. Jadi, oleh gudang pusat dilihat dulu barangnya tersedia atau tidak. Jika tersedia, pihak gudang pusat dapat mengupdate statusnya menjadi pesanan diproses. Tetapi, apabila barang yang di gudang pusat juga habis, maka statusnya akan ditolak. Seperti itu. Kemudian kita coba melakukan login ke level kurir. Kurir ini untuk mengupdate lokasi terkini dan mengupdate statusnya seperti itu. Nah, contohnya ini kan. Ini data yang barusan kita masukkan tadi, penjualan cabang 2. Nah, ini cabangnya kedua. Kita bisa update. Apabila statusnya selesai, kita tidak bisa update karena kan sudah selesai. Kita hanya bisa melihatnya saja. Kemudian data yang muncul di sini itu dengan status barang dikirim, kemudian barang tiba, atau selesai. Jadi misal statusnya menunggu konfirmasi seperti sebelumnya yang tadi, itu tidak muncul dikarenakan masih proses oleh gudang pusat. Barang tersebut layak dikirim atau tidak, tersedia atau tidak. Kemudian kita contohkan nih, staff cabang kunjungan 2. Yang ini barang yang dikirimkan oleh gudang pusat langsung tanpa request tadi. Kita coba update. Nah, ini lokasi update. Misal ini berada di Kediri seperti itu. Simpan. Maka coba kita detail untuk melihat perubahannya. Nah, pertama tadi kan di gudang pusat. Jadi bagian pengiriman ini mengambil di gudang pusat. Kemudian statusnya berubah menjadi di Kediri. Dan seterusnya seperti itu. Sampai mana itu akan muncul tanggalnya, seperti itu. Kemudian apabila barang ini sudah sampai di cabang tujuannya, maka kita klik barang tiba ini, kita simpan. Nah, kita coba detail. Nah, barang tiba seperti itu. Kemudian apabila transaksi sudah selesai atau pengirimannya sudah selesai, kurir dapat mengubah statusnya menjadi selesai. Nah, ketika selesai nanti, stok yang dikirim akan secara otomatis menambahkan ke database cabang 2. Ini tadi kan pengirimannya ke cabang 2. Nah, apabila statusnya dirubah menjadi selesai, maka stok tadi akan secara otomatis bertambah di data stok cabang 2. Kita klik simpan. Nah, berhasil menyimpan. Nah, tidak bisa di-update lagi kan. Kita coba detail. Nah, selesai dia. Jadi ada di sini memberikan riwayatnya seperti itu. Sampai mana. Nah, kemudian kita coba untuk login ke pelanggan. Kita sign in. Nah, di sini merupakan halaman dashboardnya. Pelanggan ini hanya dapat melakukan cek resi pengiriman saja. Seperti itu.
Jadi pelanggan memasukkan nomor resi yang diberikan oleh bagian penjualan tadi untuk melacaknya. Nah, kita masukkan contohnya. Nah, seperti ini. Jadi pelanggan bisa memantau, oh barang saya sudah sampai sini, seperti itu. Kurang tiba. Nah, ketika sudah selesai, maka pelanggan ini dapat menuju ke cabang untuk mengambil barang yang diindennya tadi. Seperti itu. Kemudian kita akan mencoba melihat stok barang yang dikirimkan tadi. Nah, ini tadi kan jadi 55. Coba kita request ya, request lagi. Barang yang mau habis, contohnya touchpad ini ya, tinggal 5 ya. Saya request touchpad, kemudian ini staff cabang 2. Kemudian kita pilih touchpad, kita simpan. Nah, menunggu konfirmasi. Kita lihat stok barangnya. Ini masih 5 ya. Kemudian kita masuk ke gudang. Nah, kita klik data pengiriman. Nah, di sini akan muncul data yang barusan di-requestkan. Touchpad. Nah, konfirmasi. Kemudian gudang pusat ini melakukan pengecekan touchpad ini ada atau tidak, yaitu dengan cara mengklik menu stok barang ini. Touchpad kita cari, nah ini. Oh, jumlahnya masih 90, berarti masih bisa dikirim. Kemudian gudang pusat melakukan edit, yaitu barang diproses, seperti itu. Jumlahnya yang dikirimkan, contohnya saya kirimkan 10, seperti itu. Simpan. Nah, barang menjadi diproses. Kemudian apabila setelah pengepakan berhasil atau setelah selesai, maka statusnya kita rubah menjadi barang dikirim. Nah, seperti itu, simpan. Nah, setelah barang dikirim, maka yang berhak merubah statusnya yaitu bagian pengiriman. Kita coba ke halaman kurir, yaitu bagian staf pengiriman. Nah, kita klik data pengiriman. Nah, di sini. Ini yang barusan kita konfirmasi tadi. Cabang 72 touchpad ya, datanya sama ya. Kita coba update. Kita masukkan lokasi terkininya Kediri. Kemudian sudah mencapai contohnya Jombang. Kemudian kita masukkan ke Surabaya seperti itu. Nah, kita coba detail ya. Kediri, Jombang, Surabaya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita coba untuk langsung ke ini statusnya, barang tiba. Barang telah tiba di cabang 2. Kemudian status menjadi selesai. Nah, ketika selesai nanti, maka akan otomatis terupdate jumlah stok datanya tadi yang touchpadnya tadi akan secara otomatis. Kita cek ya. Staf penjualan cabang 2. Masukkan passwordnya. Kemudian kita lihat terlebih dahulu request pengirimannya tadi. Nah, sudah selesai ya. Bila sudah selesai, maka touchpad menjadi 15. Sebelumnya kan nanti 5, kemudian dikirim 10, maka akan menjadi 15. Seperti itu. Kemudian kita coba untuk daftar pelanggan baru. Full name contohnya. Saya emailnya. Nah, jika selesai, agree, kemudian klik register. Nah, maka akan
berhasil login ya, kita dapat mencari resi di sini. Sekian demo aplikasi sistem informasi manajemen stok, spare part, komputer, dan laptop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.